Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bersama-sama dengan saya pada hari ini, Pendeta Henry dalam Renungan Firman Tuhan Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Dan renungan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Yeremia 28 ayat 10-17. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberikan Tuhan kesempatan lagi untuk belajar mengenai firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami landaskan kehidupan kami hari ini di dalam pengenalan akan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersiap untuk mendengarkan firman, Engkau urapi kami, Engkau memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Yeremia 28 ayat 10-17 yang berkata demikian. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Salam Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Nah, bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini menceritakan dialog antara Nabi Yeremia dan seorang nabi palsu yang bernama Hananya. Nah, dalam dialog tersebut bahkan Hananya sempat semacam bernubuat bahwa dalam 2 tahun pembuangan akan segera berakhir bagi bangsa Israel. Tetapi faktanya memang tidak demikian, karena dia bukanlah nabi yang diutus oleh Tuhan, tetapi dia adalah pengajar sesat yang berbicara menurut maunya sendiri, bukan menurut maunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin kunci yang dapat kita pelajari dari teks yang barusan kita baca. Yang pertama, kita dapat mengenali nabi atau pengajar palsu. Yeremia dan Hananya sebenarnya sama-sama mengklaim sebagai nabi yang mengatakan apa yang mereka dengar dari Tuhan. Tetapi Yeremia dengan tegas memperingatkan Hananya bahwa nabi palsu akan memberikan janji-janji palsu seperti caleg dan berbicara tentang perdamaian palsu. Ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mengenali orang-orang yang mengklaim diutus oleh Tuhan. Kita perlu memeriksa niat dan pesan mereka secara hati-hati untuk memastikan antara kebenaran dan kesesuaiannya dengan firman Tuhan. Karena yang menyesatkan itu bukan sesuatu yang tampak salah semuanya, tetapi yang malah sedikit salahnya. Itulah yang bisa menyesatkan. Dia terlihat seperti benar, tetapi sebenarnya itu adalah penyesatan. Dia berkata, dia datang dari Tuhan, dia bolak-balik pergi ke sorga dan ketemu dengan Tuhan lalu berbicara seolah-olah ia mendengar sesuatunya langsung dari Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran semacam ini, karena tidak sembarangan Tuhan bisa berbicara dengan orang pada masa sekarang ini, karena dia sudah
membuat firman-Nya tercatat semua di dalam Alkitab yang kita baca tiap hari. Yang kedua, apa pembelajaran yang juga kita dapatkan dari teks tadi? Kebenaran itu akan dinyatakan dalam waktu yang tepat. Hananya mengklaim bahwa dalam waktu 2 tahun Tuhan akan memulihkan kembali perbudakan yang ditimpakan oleh Babel dan mengembalikan semua kejayaan Israel. Tetapi tidak demikian. Yeremia menegaskan bahwa hanya ketika janji-janji tersebut terpenuhi secara nyata, itu baru terbukti bahwa Tuhan mengutus Hananya, atau itu terbukti bahwa Tuhan yang mengucapkannya. Nah, tetapi yang disampaikan oleh Hananya ini adalah pengajaran yang palsu, bahwa dia tidak bisa membuktikan apa-apa terkait dengan nubuatannya. Inilah yang perlu kita pelajari, bahwa pengajaran yang kita dapatkan dalam hal ini adalah kebenaran akan dinyatakan dalam waktu yang tepat. Dan kita harus bersabar dalam menunggu rencana Tuhan untuk menunjukkan kebenarannya itu. Yang ketiga, poin yang bisa kita pelajari adalah pernyataan nubuat palsu akan menghasilkan akibat yang serius. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan pesan palsu, nubuat palsu, karena ini bisa menggiring kita kepada kesesatan yang luar biasa. Yeremia memberitahu Hananya bahwa nubuat palsu yang dia berikan akan mengakibatkan hukuman dari Tuhan. Dan apa yang terjadi pada tahun itu juga, nabi palsu itu mati karena Tuhan mau mengeluarkan dia dari muka bumi ini supaya kesesatan tidak terus terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya berbicara kebenaran dan menghindari menyampaikan pesan palsu. Karena kita bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan akibat yang timbul dari kata-kata itu. Jangan menyesatkan, karena firman Tuhan berkata, sebab siapa yang menyesatkan satu orang pun dari yang kecil ini adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya dan orang itu kemudian dilempar ke dalam laut. Orang yang menyesatkan orang lain itu hukumannya harus lebih besar karena dia membawa kerusakan yang luar biasa. Hati-hati para hamba-hamba Tuhan, siapa saja yang membawa pengajaran palsu, yang memukau orang, menggiurkan orang dengan ajaran-ajaran palsu, maka tunggulah akan ada akibat yang serius yang terjadi dari hal itu. Yang keempat, apa yang menjadi pembelajaran dalam teks kita yang baru saja kita baca adalah Yeremia menekankan pentingnya mengikuti firman Tuhan dan menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Artinya kita harus percaya firman Tuhan dibandingkan apa yang dikatakan orang tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Yeremia di sini mengingatkan Hananya dan umat Tuhan untuk tetap teguh dalam perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah melalui nabi-nabi yang benar. Pesan ini juga berlaku bagi kita untuk percaya dan mengikuti firman Tuhan yang telah diberitakan Allah kita melalui Alkitab. Firman Tuhan yang sungguh menjadi pandu, menjadi penopang, menjadi penolong yang mencatat semua hal di dunia ini. Dan tidak ada buku yang sempurna selain Alkitab, karena ia adalah firman Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk mengenali nabi atau pengajar palsu dengan baik beserta dengan ajaran. Yang kedua, kebenaran itu tidak selalu sesuai dengan waktunya kita, tetapi menunggu waktu yang tepat menurut Tuhan. Dan pernyataan nubuat palsu, nabi-nabi palsu, ajaran mereka akan menghasilkan akibat yang serius. Dan yang keempat, kita harus percaya firman sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab, karena di sanalah tertuang segala kebenaran. Dan kita harus memeriksa kebenaran ajaran dan pesan yang kita terima dari siapapun itu. Dari hamba-hamba Tuhan kita bisa pilah mana yang sesuai dengan Alkitab dan mana yang ajaran menurut maunya orang itu saja. Kita harus berhati-hati dalam mengidentifikasi para nabi-nabi palsu, orang-orang yang berada di sekitar kita datang atas nama Tuhan, supaya kita tidak terjebak dalam janji-janji palsu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita menjadi lebih bijak, berhikmat dalam menjalani kehidupan percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu
Melalui kitab Nabi Yeremia pada hari ini kami boleh belajar agar kami dapat memilih, memilah, dan membedakan ajaran yang palsu dan ajaran yang benar yang berkesesuaian dengan firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami hikmat dan Roh Kudus senantiasa untuk menolong, menopang kami sehingga kami tidak tersesat dalam jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami di Resort GKE Puruk Cahu. Biarlah kiranya Roh-Mu memimpin kami dalam pelayanan. Kami hamba-hamba-Mu, para pendeta Pikaris, tenaga sukarela, bahkan penetua dan diakon dan seluruh jemaat-Mu. Engkau menggerakkan hati kami agar kami dapat melakukan pengajaran pemberitaan yang benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan yang ada di jemaat GKE Mangkunjung. Biarlah kiranya Tuhan memampukan jemaat di sana untuk terus bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu mendoakan Pak Pendeta yang melayani di sana agar beliau senantiasa mendapat hikmat, kebijaksanaan, bahkan kemudahan di dalam melakukan pelayanannya karena Engkau senantiasa sertai. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat Ika Jorih Makunjung dapat bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap. Sehingga mereka menjadi jemaat yang misioner, yang membawa banyak jiwa dalam pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-gereja secara ekumenis di kawasan Kabupaten Mururaya ini Tuhan. Kau berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai gereja interdenominasi. Biarlah kiranya mereka semakin bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Sehingga kemuliaan Tuhanlah yang sungguh-sungguh kami nyatakan dan kami beritakan. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk pemerintah, baik dari pusat sampai daerah, bahkan secara khusus pemerintah daerah Kabupaten Mururaya. Engkau berkati Pak Bupati beserta dengan seluruh jajarannya di jajaran eksekutif. Engkau juga berkati Ketua DPR beserta dengan seluruh anggota di legislatif. Dan Engkau berkati lembaga-lembaga pemerintahan yang lain Tuhan. Biar mereka saling bersinergi untuk membangun Mururaya ini. Kami juga akan masuk tahun politik tahun 2024. Dan sekarang sudah mulai persiapan-persiapannya Tuhan. Tahapan-tahapan untuk pemilu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati penyelenggara, KPU, Bawaslu, Pawaslu, dan segalanya Tuhan. Dalam perkenanan-Mu. Sehingga semuanya menjalankan tugas dengan baik dan benar. Hamba juga mau berdoa untuk rencana Murah Bersmasmur yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Biarlah kegiatan ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar, segala biaya yang dibutuhkan dapat tercapai dengan baik, terpenuhi sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh panitia. Kiranya Engkau yang memimpin para penyandang dana, para donatur, bahkan panitia yang bekerja keras. Tuhan berkati mereka sehingga kegiatan Murah Bermasmur dapat terselenggara dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap kami, seluruh jemaat-jemaat yang tergabung dalam Resort GKE Puruk Cahu dimanapun berada berdomisili. Tuhan memimpin kami sekalian agar kami terus berkontribusi dalam pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya doa ini Tuhan kami sampaikan kepada Tuhan sambil mengucapkan doa yang telah Tuhan ajarkan sendiri kepada murid-murid-Mu di masa yang lampau demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.